Pada tahun 1996, sebuah tim agen tiba di sebuah rumah sakit untuk mengumpulkan beberapa bayi yatim piatu. Mereka memberi tanda khusus pada masing-masing bayi sebelum dikirim ke program khusus, di mana mereka akan menjadi tentara yang sempurna. Mereka dipilih secara khusus dan menjalani program pelatihan yang sangat sulit, di mana mereka diajari bahwa kelemahan bukanlah sebuah pilihan, dan mereka harus sempurna setiap saat, selalu mematuhi perintah dan tidak menunjukkan emosi. Mereka membuat anak-anak menyaksikan hewan berkelahi dan saling membunuh, sehingga mereka menjadi mati rasa terhadap kekerasan. Mereka juga berada di bawah pengawasan setiap saat dan tidak boleh keluar dari kamar. Ketika anak-anak berusia 8 tahun, pelatihan pikiran dan keterampilan tingkat lanjut dimulai. Mereka harus berada di ruang kelas setiap hari dan mengerjakan semua jenis teka-teki dan masalah strategi. Ketika mereka berusia 12 tahun, pelatihan menjadi brutal. Anak-anak harus berlari bermil-mil setiap hari dan menjaga tubuh mereka dalam kondisi sempurna. Suatu hari, mereka berlari di sebuah lapangan dan seorang anak laki-laki tertinggal karena kelelahan. Tiba-tiba sebuah truk datang dan membunuhnya tanpa ampun karena program ini tidak mengenal kata lemah. Anak laki-laki lainnya juga tidak diizinkan untuk bereaksi, dan mereka harus terus berlari. Setelah anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka dilatih dengan senjata dan diajari untuk membunuh setiap target yang terlihat. Tidak mengizinkan mereka untuk menunjukkan belas kasihan selama misi. Pada saat mereka berusia 17 tahun, anak-anak ini telah memiliki senjata yang lengkap dan siap bertempur, yang ditandai dengan tato tanda khusus di wajah mereka. Prajurit terbaik di kelas ini adalah Todd. Hingga tahun 2036, dia belum pernah gagal dalam satu misi pun, meskipun dia memiliki banyak bekas luka. Dia melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan bahkan ke bulan, memimpin tim khusus melalui pertempuran brutal di mana mereka membunuh tanpa penyesalan atau belas kasihan. Todd bahkan tega membunuh seorang wanita yang tidak bersalah, hanya untuk mencapai targetnya. Dia hanya peduli dengan misinya, dan tidak peduli dengan rekan-rekan prajurit yang lain. Todd juga tidak pernah mengalami interaksi dengan manusia normal. Komandan di balik unit khusus ini adalah Corot, yang sangat bangga dengan keberhasilan timnya. Namun, keadaan menjadi rumit ketika Kolonel Mekum datang ke markas mereka dengan sebuah unit baru, menjelaskan bahwa mereka adalah tentara hasil rekayasa genetika, yang hampir seperti manusia super. Menurutnya, ini berarti mereka lebih baik dari anak buah Corot dan Corot harus membubarkan programnya. Corot tidak setuju, dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pengalaman para prajuritnya selama bertahun-tahun. Kemudian Mekum mengusulkan agar kedua unit tersebut bertanding untuk membuktikan siapa yang terbaik. Mekum memanggil Kane untuk mewakili timnya. Saat tes, Kane dengan cepat membuktikan keunggulannya, dia lebih cepat menggunakan senjata dan dia bisa mengangkat lebih banyak beban tanpa merasa lelah. Saat perlombaan lari, Todd unggul karena Mekum memberinya waktu 20 menit tambahan. Namun ketika Kane mulai berlari juga, dia masih berhasil melampaui Todd meskipun dia mulai lebih lambat. Corot masih menolak untuk menerima hal ini dan mengatakan bahwa prajurit baru tidak memiliki semangat juang, jadi dia menambahkan tes lain. Todd dan Kane mulai memanjat beberapa rantai baja, dan sekali lagi, Kane terbukti lebih cepat meskipun ia memulai lebih lambat. Selanjutnya, Corot ingin membuktikan bahwa pengalaman bertempur itu penting, jadi dia meminta pertarungan di atas rantai. Mekum merasa puas, dan mengatakan agar adil, 3 orang harus melawan Kane. 2 tentara lainnya segera bergabung dengan Todd di atas rantai, namun hal ini tidak membuat perbedaan. Kane terlalu kuat dan setelah bertukar beberapa pukulan, dia dengan cepat membunuh kedua tentara itu, melemparkan tubuh mereka ke tanah. Todd berhasil bertahan sedikit lebih lama dan melompat ke arah Kane, melukai wajahnya hingga Kane kehilangan satu matanya. Tapi Kane masih bisa bertarung dan melempar Todd ke atas tumpukan mayat di tanah. Mekum menang. Namun ia masih marah dan meneriaki Kane karena cedera seperti itu berarti ia tidak sempurna lagi. Mengira Todd benar-benar sudah mati, Corot menerima unit baru tersebut, dan meskipun para veteran yang lebih tua tidak terbunuh, tapi mereka tidak akan bertugas aktif lagi. Mekum memerintahkan untuk membuang mayat-mayat tersebut sebagai sampah, dan sebuah kapal raksasa membawa semua sampah tersebut ke sebuah planet bernama Arcadia, yang merupakan planet yang penuh dengan sampah. Selama perjalanan, Todd terbangun, merasa takut untuk pertama kalinya dalam hidupnya saat dia menyadari di mana dia berada. Tiba-tiba palka kapal terbuka dan mengeluarkan semua sampah,
dan Todd berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, namun ia tetap jatuh ke planet tersebut. Untungnya dia berhasil selamat dari kejatuhan, dan mulai menjelajahi area tersebut. Awalnya dia hanya melihat sampah, tapi akhirnya dia melihat orang-orang berpakaian compang-camping yang bergerak. Todd pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Namun pada saat itu, badai pasir raksasa mulai menghantam daerah tersebut dan Todd harus bertahan hingga badai itu berlalu. Akhirnya Todd keluar dari badai dan berjalan ke sebuah kuburan, dan melihat banyak orang yang telah meninggal di planet ini. Setelah berjalan lebih jauh, dia akhirnya tiba di tempat yang tampaknya merupakan sebuah koloni yang dibangun oleh orang-orang ini dari sampah dan bagian-bagian kapal. Dia mengendap-endap di sekitar tangga, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, hembusan angin mengempaskan Todd dan dia pingsan setelah melihat sekelompok anak-anak menatapnya. Setelah itu, semua orang di koloni berdebat tentang apa yang harus dilakukan dengan Todd. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang baru yang datang ke planet ini, jadi mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayai Todd atau tidak. Pada akhirnya, sang pemimpin memutuskan bahwa mereka akan membantu Todd, namun Mace harus tetap mengawasinya. Sementara itu, Todd dirawat oleh istri Mace yang bernama Sandra, yang saat itu memberikan obat dengannya. Pasangan ini memiliki seorang anak kecil bernama Nathan, yang ingin tahu tentang Todd tetapi mereka tidak mengizinkannya berada di dekatnya. Ketika Todd akhirnya cukup sehat untuk meninggalkan tempat tidur, dia mendapati keluarganya sedang bersenang-senang bersama, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Mace menunjukkan kepadanya bahwa dia membuatkan tongkat penopang untuknya, dan Todd memutuskan untuk bersikap baik untuk saat ini. Di malam hari, keluarga tersebut membawa Todd ke aula bersama. Saat itu, semua orang merasa waspada terhadap Todd karena dia makan banyak dan tidak berbicara. Ketika seseorang bertanya apa masalahnya, Todd menjelaskan bahwa dia digantikan oleh seorang tentara yang lebih baik, dan orang-orang mulai merasa lebih bersimpati kepadanya. Sejak saat itu, Todd menghabiskan waktunya bersama Sandra, belajar melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sandra menggunakan waktu ini untuk mengajarinya tentang koloni yang merawatnya, yaitu tentang kota kecil mereka saat ini. Sebenarnya, orang-orang berada di kapal mereka sendiri dan melakukan perjalanan. Hingga akhirnya kapalnya rusak, dan mereka mendarat darurat di sini. Itu terjadi 3 tahun yang lalu dan bantuan tidak pernah datang. Tapi Sandra tidak keberatan karena tidak ada yang mengganggu mereka dan mereka hidup dengan tenang. Di tempat lain, Meku mengungkapkan bahwa dia telah mengamati sistem Arcadia dan ingin mendirikan stasiun pemantau di sana. Dia juga ingin mengirim tentara barunya untuk berpatroli. Dan jika ada pengungsi atau penambang, mereka akan secara resmi diklasifikasikan sebagai musuh yang tidak disetujui oleh Corot. Kembali ke Arcadia, Sandra sedang berkebun dan mengejutkan Todd dengan mengajarinya cara menanam kecambah. Tiba-tiba seekor ular mendekat dan Sandra segera membunuhnya, menjelaskan bahwa ular itu berbahaya. Satu ular pernah menggigit Nathan dan dia sakit untuk waktu yang lama. Dia sudah lebih baik sekarang, tapi dia tidak bisa bicara karena musibah itu. Beberapa waktu kemudian, Todd keluar bersama para pria untuk menyelamatkan barang-barang dari tempat sampah. Karena cuaca, mereka semua mengikatkan rantai di ikat pinggang agar tidak tersesat. Sayangnya, badai pasir yang sangat kuat menghantam daerah itu, dan seorang pria terjebak dalam angin. Orang-orang mulai menarik rantai sebelum teman mereka terhempas ke sebuah mesin tua, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkan angin. Pada saat itu, Todd bergabung dan mulai menarik rantai. Dan kekuatannya saja sudah cukup untuk menyelamatkan pria itu dari badai. Selama perjuangan, seseorang menjatuhkan senjata dan Todd memungutnya. Tetapi orang-orang itu segera memintanya kembali, sambil berterima kasih atas bantuannya. Sebuah kapal terbang di atas mereka dan Todd menjadi penasaran, namun dijelaskan bahwa kapal pembuang tersebut hanya menjatuhkan sampah dan pergi tanpa melakukan kontak. Hari-hari berlalu, dan Todd mulai terbiasa dengan kehidupan di koloni. Bekerja dengan para pria yang menyelamatkan sampah, dan dengan Sandra dalam pekerjaan rumah. Suatu malam, Todd begitu teralihkan perhatiannya saat memperhatikan Sandra. Sehingga tanpa sengaja jarinya terluka, dan dia bahkan tidak menyadari rasa sakitnya sampai Sandra merawat lukanya. Sandra bertanya-tanya seperti apa kehidupan tentara, dan Todd menjelaskan bahwa dia selalu disiplin, yang membuat Sandra memeluknya untuk mendapatkan kenyamanan. Saat Natal tiba, koloni mengadakan pesta besar-besaran. Todd mengikutinya dengan baik, sampai beberapa biskuit meledak dan Todd mengira itu adalah suara tembakan.
Hal ini langsung memicu nalurinya, dan dia mulai mengalami kilas balik dari semua pelatihan mengerikan yang dia lalui. Takut dengan apa yang akan dilakukannya, Todd bersembunyi di atap dan menonton pesta dari jauh. Keesokan harinya, Todd mencoba untuk mengurangi latihannya yang penuh kekerasan dengan meninju samsak. Namun hal ini terus membawa kembali banyak kenangan brutal yang penuh dengan kematian dan kehancuran, termasuk saat dia harus membunuh seorang anak. Pada saat itu, seorang pria mendekat untuk memberikan hadiah kepada Todd, namun Todd masih terperangkap dalam ingatannya dan hanya bisa melihat seorang musuh. Sehingga dia mendorong pria itu hingga jatuh dan mencekik tenggorokannya. Dia hampir membunuhnya dengan melemparkannya ke dalam mesin, tapi untungnya dia kembali tersadar tepat pada waktunya, dan menyadari bahwa banyak orang yang menonton. Sekarang semua orang mulai mewaspadainya lagi, terutama saat dia terus meninju samsak sampai tangannya berdarah. Hal ini memunculkan kenangan lain saat ia berada di kelas dan memukuli seorang anak lain, dan gurunya mengingatkannya bahwa ia tidak boleh berbelas kasihan. Beberapa waktu kemudian, Todd terbangun dan mendapati Nathan berada di dekatnya, menunjukkan kepadanya bahwa dia telah memecahkan sebuah teka-teki. Pada saat itu, seekor ular muncul dan Todd mencoba mengajari Nathan cara membunuhnya, tapi Nathan terlalu takut dan membeku. Todd segera melompat dan menangkap ular tersebut, namun ia tidak membunuhnya. Ia malah meminta Nathan untuk mencoba lagi, yaitu untuk mengatasi rasa takutnya. Tiba-tiba Sandra dan Mace tiba, dan langsung membunuh ular tersebut sambil memarahi Todd karena telah membahayakan Nathan. Pada titik ini, orang-orang di koloni sudah muak, dan mereka memberitahu Todd bahwa dia tidak akan pernah cocok dan terlalu berbahaya, jadi mereka mengusirnya. Todd mengumpulkan barang-barangnya dan berjalan pergi, mengejutkan dirinya sendiri ketika dia menangis untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, Sandra dan Mace sedang tidur nyenyak, tapi tiba-tiba seekor ular naik ke tempat tidur. Ketika ular itu hendak menggigit Mace, Nathan muncul dan dengan berani membunuh ular tersebut seperti yang diajarkan Todd kepadanya. Mace menyadari bahwa Todd benar dan bergegas keluar rumah untuk mencari Todd, dan menemukannya bersembunyi di tempat sampah. Dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan mengundangnya untuk kembali. Pada saat itu, sebuah kapal yang penuh dengan tentara Mekum tiba di planet ini. Dengan cepat Todd mengidentifikasi itu sebagai kapal militer, dan langsung membawa Mace melarikan diri bersamanya. Banyak kendaraan dan tentara keluar dari kapal, termasuk Kane, dan koloni membunyikan alarm untuk mengambil posisi bertahan. Para tentara kemudian mulai menyerang, menembak siapa saja yang terlihat. Ledakan mulai terjadi di mana-mana, dan Mace terkena salah satunya. Sehingga Todd harus menyeretnya pergi. Ketika mereka sampai di tempat persembunyian, Todd berusaha membalut luka Mace, namun sudah terlambat dan Mace meninggal saat mencari keluarganya. Sementara itu, Corot mendapat kabar tentang koloni tersebut, namun Mekum memerintahkan tentaranya untuk membunuh mereka meskipun mereka adalah warga sipil. Untuk berjaga-jaga, Corot memutuskan untuk menyiapkan tentara lamanya. Pemimpin koloni keluar untuk mencoba berkomunikasi dengan para prajurit, tapi dia justru tertembak di tempat. Para koloni segera melepaskan tembakan untuk mempertahankan rumah mereka, tetapi senjata mereka yang sedikit tidak cukup untuk melawan tentara seperti itu. Segera para tentara menyebabkan kematian dan kehancuran di kota. Mereka juga datang dengan penyembur api, sehingga mereka dapat perlahan-lahan membakar orang sampai mati dengan cara yang paling sadis. Pada saat itu, Todd menerobos atap dan membunuh salah satu tentara api. Kemudian dia mengumpulkan senjata dari tubuh-tubuh yang jatuh dan pergi mencari tentara api lainnya, yang saat ini sedang mengejar Sandra dan anak-anak. Untungnya Todd tiba di sana tepat pada waktunya, dan membunuh pria itu dengan peluncur roket. Ketika seorang prajurit lain mulai menembak melalui dinding, Todd membuat semua orang menunduk sebelum membuka pintu dan menembakkan satu roket lagi untuk membunuh prajurit itu juga. Setelah itu, Todd mengambil alat komunikasi tentara tersebut dan mengirimkan geraman untuk melihat apa yang terjadi. Mekum bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan Corot menyarankan untuk memundurkan anak buahnya, yang langsung disetujui Mekum. Setelah para prajurit pergi, mereka menggunakan kesempatan itu untuk menyembuhkan yang terluka, dan Sandra sangat terpukul ketika Todd memberitahu bahwa Mace telah mati. Todd mengambil sebanyak mungkin senjata yang bisa ditemukan dan mengecat wajahnya, siap untuk membalas dendam. Todd mengendap-endap mendekati area pendaratan secara diam-diam, dan menembak salah satu kendaraan untuk menimbulkan kebingungan. Para tentara keluar untuk mencarinya, dan Todd diam-diam menyerang dari kegelapan.
Satu orang terdorong dari atap dan satu lagi dilempar ke sarang ular. Kemudian Todd bersembunyi di dalam air, untuk menikam seorang tentara dan mengejutkan dua tentara lainnya dengan peluru. Ketika lebih banyak tentara datang sebagai bantuan, Todd mulai menembak mereka semua tanpa peduli mereka akan menembak balik. Ternyata dia membuat boneka dan dia mengendalikan senjata dengan tali dari jauh. Dia juga menyiapkan beberapa bahan peledak yang diaktifkannya, untuk membunuh banyak orang pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, badai pasir tiba, jadi Todd mengikatkan dirinya pada beberapa mesin tua. Sementara angin membawa pergi orang-orang yang tersisa. Tentara terakhir yang tersisa berada di dalam kendaraan, jadi Todd melompat dari atas untuk mendarat di atap dan mulai menembak siapapun yang bisa dilihatnya. Kemudian dia melemparkan beberapa bahan peledak melalui pintu untuk membunuh para pengemudi. Namun Kane masih berada di dalam truknya dan menyerang koloni lagi, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Untuk mendekat tanpa dicurigai, Todd mencuri sebuah truk dan mengejar Kane dengan menabrakkan kendaraannya. Kane melompat keluar dari mobilnya dan segera mengambil obat dari tasnya untuk mengobati lukanya. Todd mencari Sandra dan anak-anak untuk menyelamatkan mereka, tetapi Kane muncul untuk pertarungan ronde kedua. Pertemuan baru antara kedua pria itu terjadi, dengan mereka saling bertukar banyak pukulan. Mereka menggunakan apapun yang ditemukan untuk saling menyerang, seperti rambu-rambu yang jatuh dan jendela helikopter yang jatuh. Tampaknya dalam pertarungan itu Kane berada di atas angin. Dan ketika Todd melirik sebuah senjata di tanah, Kane mengambilnya terlebih dahulu. Ternyata ini adalah sebuah tipuan, dan Todd menggunakan pengalihan perhatian yang akhirnya melukai Kane dengan pisau helikopter. Kemudian dia meninjunya ke tanah, dan mencengkeram lehernya untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, pasukan Lama Corot menemukan Todd dan para koloni. Tapi mereka tidak menyerang, karena mereka masih menghormati jenderal tua mereka. Sementara itu, Mekum menyadari bahwa ia telah kehilangan semua anak buahnya, dan memerintahkan Corot untuk pergi meninggalkan tentara tua. Ketika Corot protes, Mekum langsung membunuhnya tanpa ampun. Pada saat itu, unit yang lebih tua memasuki kapal dan menangkap Mekum untuk membawanya ke Todd. Saat itu Mekum sangat ketakutan, hingga membuatnya mengompol di celana saat memohon. Setelah itu, Mekum dan para konselornya diusir dari kapal dan ditinggalkan di Arcadia, di mana sebuah bom meledak dan membunuh mereka semua. Kapal lepas landas dengan selamat. Para koloni yang masih hidup juga ikut serta, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat yang lebih baik untuk hidup. Nathan meminta Todd untuk menjemputnya, dan Todd akhirnya merasakan seperti apa kasih sayang yang sesungguhnya.